Saya akan mempraktekkan proses desinfeksi dan sterilisasi alat. Di sini kita siapkan masker, apron, terus lap kerja, terus korentang, sama indikator tape untuk namain alat, waktu, nama alat, terus sama jam, sama ruangan, nama ruangan. Terus ini ada sikat halus. Terus di sini ada keranjang, air panas, laundry, Lysol 1%, klorin 0,5%, sampah medis, sampah non medis. Dan di sini ada tromol yang berisi duk steril. Selanjutnya kita menggunakan APD. Sebelumnya kita memakai alkohol dulu. Karena tadi kita sudah cuci tangan, jadi kita pakai alkohol. Terus selanjutnya kita pisahkan alat yang terdiri dari alat makan, alat stainless, terus alat tenun, sama alat BAB dan BAK. Pisahkan alat, di sini ada garpu, sendok, gelas, sama plato pasien infeksius. Plato ada sisa makanan, maka kita buang ke tong sampah non medis menggunakan sendok. Terus kita taruh lagi. Terus kita lakukan hal sama kepada plato yang pasien infeksius. Jika sudah, kita masuk ke proses pencucian. Yang pertama kita cuci adalah gelas. Kenapa gelas kita cuci terlebih dahulu? Karena kita menghindari bau amis. Jika terdapat air di dalam gelas, kita buang ke wastafel. Terus kita bilas gelas menggunakan air mengalir, gunakan sabun. Cuci sampai bersih. Terus bilas kembali menggunakan air mengalir. Terus kalau sudah, kita taruh dengan posisi pronasi atau terbalik. Kita lakukan yang sama kepada sendok dan garpu. Kita cuci sampai bersih. Bilas menggunakan air, sabun. Terus bilas lagi. Terus kita taruh dengan posisi pronasi atau terbalik. Terus kita lakukan lagi sama plato. Kita cuci dengan bersih. Gunakan sabun, air mengalir, terus bilas dengan cara taruh posisi pronasi. Dan kita lakukan yang ke plato pasien infeksius. Bilas menggunakan air yang bersih, terus air mengalir sampai bersih, gunakan sabun. Kalau sudah, untuk plato pasien infeksius, setelah dicuci kita taruh ke air panas dengan suhu 40-60 derajat Celcius selama 30 menit. Sudah, kita angkat, terus kita taruh dengan posisi pronasi. Jika sudah selesai, kita lepas sarung tangan rumah tangga. Selanjutnya kita memakai handscreen bersih. Sebelum menggunakan handscreen bersih, kita menggunakan alkohol. Kalau sudah, kita pakai handscreen bersihnya. Kalau sudah pakai handscreen bersih, kita lanjutnya mau desinfeksi dan sterilisasi alat tenun. Jika di alat tenun terdapat darah, cairan pasien atau sputum, kita bilas menggunakan air mengalir sembari dikucek-kucek menggunakan sabun deterjen. Kalau sudah, kita bilas, terus kita taruh di cairan klorin 0,5%. Kita taruh selama 30 menit. Sudah 30 menit, kita angkat, terus bilas menggunakan air mengalir, terus kita kirim ke laundry. Selanjutnya kita desinfeksi dan sterilisasi alat stainless. Jika di bengkok terdapat cairan atau kas darah pasien, maka kita buang ke sproek.
Jika di bak Ultramen ada kasa atau bekas pasien, kita buang ke sampah medis. Terus kita cuci dengan air mengalir menggunakan sikat halus sambil di air mengalir. Kita bilas menggunakan air mengalir. Selanjutnya kita ditaruh cairan klorin 0,5% selama 10 menit atau di cairan lisol 1% selama 30 menit. Sudah, kita bilas menggunakan air mengalir. Terus kita elap dan keringkan menggunakan lap kerja. Kita lap menggunakan lap kerja sampai bersih dan kering. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sterilisator. Sebelum sterilisator digunakan, kita cek dulu apakah sterilisator bisa untuk digunakan. Yang pertama, pastikan alat sterilisator tercolok ke stop kontak dan pastikan sterilisator kosong dan tidak digunakan. Dan pastikan alat sterilisator berfungsi dengan baik. Sterilisator terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian atas dan bagian bawah. Yang atas menggunakan sinar ozon dengan suhu 170 Celcius dengan waktu 2 jam. Bagian atas digunakan untuk sterilisasi yang berbahan karet atau yang tidak tahan panas. Bagian bawah menggunakan sinar UV dengan suhu 180 Celcius dengan waktu 1 jam. Bagian bawah digunakan untuk sterilisasi yang berbahan logam. Selanjutnya kita masukkan alat satu persatu ke dalam sterilisator dengan posisi terbalik. Lalu tutup. Kita pencet tombol sesuai dengan bagiannya. Bagian atas kita pencet tombol upper. Jika menggunakan bagian bawah, maka kita tekan tombol lower. Berarti kita memakai tombol lower. Sudah selesai, kita tunggu 5-10 menit agar alat bekerja secara maksimal atau yang tidak terlalu panas. Kita menunggu, kita ambil duk steril di dalam tromol menggunakan korentang. Terus kita taruh di meja. Sudah, kita ambil alatnya satu persatu. Selanjutnya kita bungkus. Tahan penghujung, jangan sampai terkena. Kita bisa menggunakan tangan ya, karena ini dari bagian luar. Terus kita kasih indikator tap. Kita kasih indikator tap. Terus kita tulis nama alat dan waktu, tanggal, hari, dan nama ruangan. Lalu simpan di tempatnya batas penyimpanan pada alat yang telah kita sterilisasi selama 7 hari. Jika sudah 7 hari, maka alat harus disterilisasi ulang. Selanjutnya kita akan
mensterilisasi, desinfeksi dan sterilisasi alat BAB dan BAK. Jika di urinal terdapat urin, maka kita buang ke sepuhuk. Maka jika ada fase pipi spot, maka kita buang ke sepuhuk. Lanjut ke proses penyucian. Kita bilas menggunakan air mengalir, menggunakan sikat. Ini anggap aja sikat. Sikat sampai bersih. Kita sikat terus. Kita siram menggunakan air mengalir. Terus kita taruh di cairan Lysol 1% atau 2-3% selama 10 menit. Sudah bilas urinal dan pisot menggunakan air mengalir, lalu jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam setiap permukaan. Setelah selesai dijemur, simpan pispot dan urinal ke tempatnya. Selanjutnya kita lepas APD. Handscoon buang ke sampah medis. Terus masker juga buang ke sampah medis. Terus apron, kita melepas apron harus hati-hati. Kita lipat dan masukkan ke keranjang. Kita masukkan ke keranjang. Sudah kita melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Dan segitu aja dari saya. Terima kasih.